kabar Mas? All good, all good, all good. Apa all kabar good. Masku? All good. Mau tetanggaan. Ini yang aku nanti tuh ya. Yes. Ini tuh ya. Emang mau bahas apa? Enggak, kan kangen aja aku sama Sadam. Kangen. Gitu. Sebelumnya Mas, kenalin ya siapa yang nggak kenal Mas Sadam ya? Iya. Sebenarnya Iya. kamu ingin dikenal sebagai apa Mas? Sebenarnya lebih sebagai musisi in general sih sebenarnya. Jadi tapi dengan brand Egg Never nih kayaknya udah melekat banget produser dan DJ sih. Iya, Seperti itu, ya. benar. Tapi background keluarga sebelumnya ada yang sama Musik nggak? juga Musik juga. Oh, nggak ada sih. Cuman kalau keluarga ayahku pelukis. Oh iya. Cuman mamaku cuman suka musik aja, nggak terlalu yang anak band gitu nggak. Tapi dari kecil dikenalin musik enggak? Sangat Sangat ya? Sangat. Ibu ke bapak apa ibu yang kenalin? Dua-duanya. Kalau ayah tuh lebih ke reggae. Aku Wah, jadi iya, Yoman. nggak suka reggae keluar gitu. Kalau serius, kalau ayah dulu sempet ini ngasih aku reggae terus kalau ibu tuh lebih ke apa ya, balad R&B lama gitu. Jadi kayak dari kecil udah didengerin Celine Dion gitu. Wah, iya. Tapi mas berapa bersaudara? Saya tunggal. Tunggal. Wah. Enggak. Tunggal. Sama-sama tunggal. Oh tunggal. Kesepian nggak? Itu ya. Betul. Tapi Mas aku mau nanya. Ya. Nama Egg Never itu Iya sih. kenapa? Dari mana? Dari mana? Pertanyaannya sangat umum ya. Iya. Iya kan orang bisa bilang, banyak yang bilang kan Egg Never revenge. Oh iya. Nah, aku tuh sepertinya Enggak banyak yang ngomong revenge. Biasanya telur tidak pernah soalnya. Oh. Egg Egg Never. Iya. Oke. itu kayak udah agak basi sih sebenarnya. Tapi tidak pernah. Mungkin karena tahun terakhir nih aku sering live di salah satu platform. Boleh sebut platform? Boleh Boleh. dong. Ya, aku lumayan sering live di TikTok. TikTok. Itu pertanyaan itu sering ditanyakan. Egg Never artinya apa? Sebenarnya itu cuman revenge dibalik aja. Oh. Kenapa revenge tapi yang Oke. dibalik? Itu tuh sebenarnya nickname zaman dulu di Kaskus Facebook. Oh, dari situ. Ada yang tahu Kaskus nggak? Ini Aku nggak takutnya tahu. generasi Kaskus. AB nggak tahu nih pasti. Enggak, Aku denger aja, tahu. tapi nggak sempet main. Iya, iya. Denger aja. Oh iya. Oke, ada username Kaskus kan ada kan apa namanya, salah satu peristiwa di Indonesia yang username Kaskusnya lumayan. Oh enggak. Relate mas, nggak nyampe aku. Oke. Bingung dia bridgingnya. Jangan. Gimana? Soalnya agak berbahaya. Oke. Oh, iya. Jadi kayak itu username buat Facebook dan Kaskus sih. Iya. Kalau diinget-inget juga lupa sebenarnya. Dulu tuh kayak nama keren-kerenan di ya zaman SMA dulu, SMP SMA gitu. Oke. Kalau arti di dalamnya sih nggak ada sih. Nggak ada. Emang ini ya, asal ngucap aja. Iya, Revenge. gitu. Kayaknya lucu nih Egg Never gitu. Sebenarnya aku nggak agak nyesel sih pakai nama Egg Never Lah, sampai sekarang. kenapa? Aneh aja. Lah bagus mas tapi catchy. Gak terpikirkan gitu loh. Iya Agak. catchy. Nggak jujur, aku agak nyesel sih, harusnya pakai nama lain gitu. Apa? Kalau yang sempat kepikiran apa? Nama Pakai lain. nama apa? Nama lainnya. Nggak ada, cuman kayak mungkin pakai nama asli terus belakangnya apa gitu loh. Jadi siapa kayak tahu kan bikin alter ego ya. kayak Steve gitu kan, dia kan Steve gitu. Ya, Abesat. nama baik namaku Iya. dari asli kan. Nah. Tengahnya. Iya sama juga. Pengennya gitu. Tapi kalau zaman Mas Adam emang nama-nama inisial gitu kan. Kalau nickname DJ kayak Triga kan Triga. Nggak yang dari namanya gitu loh. Kalau kita iya. yang di zaman kita pasti dari nama kita. Iya. Ya kan Richard Benar, Valtir, Richard David G Valtir. gitu kan. Iya. Iya kan, Soalnya di angkatanku kayaknya yang pakai nama nickname yang bukan nama tuh sangat jarang. Jadi Iya. kayak di awal-awal karir tuh sangat ini langkah yang bener nggak ya pakai nama Egg Never gitu. Iya. Tapi dari awal pakai nickname itu Mas. Kan udah berapa Mas? Dari total 11 tahun ya Belas. nge-DJ. Nggak sih? Kalau nge-DJ ya 11 Iya, tahun. kan? Sebenarnya dari aku tuh nge-produce dulu sebelum nge-DJ itu kayak dari 2013 apa ya? Produce apa dulu? Tetap musik-musik EDM juga? Oh enggak, dulu tuh karena aku nge-band. Nah ini nggak Oh. tahu nih, ini ada yang relate apa enggak? Waktu aku nge-band, drummer itu kalau produce itu namanya producing sequencer. Kalau sekarang namanya backing track apa ya? Iya. Oh. Iya. Jadi kalau main lagu-lagu, let's say lagu Indonesia, lagu yang pop aja ya. Iya. Ntar
let's say separuh nafas nih. Iya. Kan depannya tuh Iya. nah, itu tuh aku yang bikin. Oh. Jadi tuh a whole song tuh ngeplay. Jadi aku pakai headphone main. Begitu. Sebenarnya awalnya dari situ. Oh, ilmu Tif, ilmu. Awalnya main alat musik dulu atau gimana? Saya ngeband, anak band saya, anak band. Megang apa, Mas? Mostly di drum. Wih. Mostly drum. Banyak kan drama. Banyak kan drama. Iya. Soalnya kalau nyanyi kurang saya. Jadi Berapa lama ngeband Mas kamu? ngeband mungkin 8 tahun sih. Tapi salah satu yang membujuk aku buat sekolah DJ itu salah satu teman bandku gitu. Oh, Oh. sempat sekolah DJ. Iya. Itu udah tinggal di Jogja belum? Di Jogja. Oh, udah di Jogja. Iya, aku masih inget tuh 2013-14 tuh udah dari 13, 14 tuh dibujuk lagi kayak itu temanku basis sih. Jadi kayak ini dong Dam, daripada ngeband bikin musik apa namanya nggak bisa rilis mending jadi DJ aja biar bisa mainin lagu. Terus aku bilang ngapain jadi DJ gitu. Wih, siapa namanya dulu yang bujuk? Mokochino namanya. Dia Mokochino. salah Terima satu kasih, Mas DJ Mokochino. sekarang di Oh, dia DJ juga. DJ. Oh. Dulu bukan sangat ya, tapi kayak anak band kayak ngapain sih DJ cuman gitu-gitu Main-main doang gitu. Iya. 11 tahun ternyata. Tapi Begitu. dulu ini Mas, sekolah apa otodidak? aku sekolah. Di? Dulu di Jogja namanya Pool DJ School. Oh, iya. Itu lumayan Iya. nah tapi udah close. Gimana Mas Davis juga sih itu. Dari Hmm, awal Davis. belajar nge-DJ sama sekarang beda nggak apa yang dipelajarin gitu? Pertama kali belajar pakai lagu apa? Alatnya apa dulu, Tif? Alat. Dua-duanya bisa dijawab. Kalau dulu basic disuruhnya ngulik lagu house ya, lagu house. Pasti. Alatnya dulu awalnya aku pakai namanya CDJ 100. CDJ 100. Teman-teman bisa search CDJ 100 seperti tahu, apa. boleh. CDJ 100 itu kecil, warnanya silver. Ya, silver. Controller. Belum ada CDJ. Kecil banget. Nah, itu tuh kenapa namanya CDJ? Karena medianya CD. Yes. Jadi mainnya pakai CD. Iya. Tahu CD nggak? Lagunya. Iya. Nggak aku bawa lagi. Jadi kayak orang tua ngomong dulu. Ilmu ini, Mas. Ilmu. Dulu. Ilmu. Ngomongin dari, cuman emang kalau ditanya history, waktu belajar itu tuh emang pakai CD. Dulu itu flash disk itu masih masih bukan baru, cuman kayak hal yang nggak Tabu. banyak gitu, bukan tabu, nggak banyak pakai flash Belum disk. banyak orang pakai lah. Betul, jadi ya kayak setahun atau 2 tahun tuh burning lagu, jadi satu CD itu let's say kayak 12 lagu gitu. Oh, berarti beli CD kosongan diisi. Iya, Oh, berarti kamu dulu stok banyak banget tuh CD. Iya, main masih sejam. ada tuh, Sampai sekarang. masih ada, iya Main sampai sejam sekarang. berapa CD, Mas? Kalau main sejam tergantung mixingnya. Kalau mixing tengah gitu paling bisa berapa putaran ya? 3 CD lah, 2-3 CD. Jadi nggak ada tuh main-main wordplay apa. Mana ini tadi ya? Di titik-titik Nah, gitu. CD-nya nggak error aja, udah oke gitu. Gitu. Bener, Hotkey apa itu? Belum tahu. Tapi emang teknologi, jadi kayak teknologi. Iya, teknologi. Ya. Emang sekarang kita harus mempelajari teknologi yang baru sih. Iya. Manfaatkan apa yang sudah ada. Kita nih obrolannya karena dulu ya. Aku tidak mensupport itu loh. Maksudnya Iya. ini kan dulu, Iya, dulu dulu. seperti itu. Dulu. CDJ 100, CDJ 1000 namanya. Oh, Seperti itu. sekarang mainnya pakai flash disk. Kenapa nggak pakai laptop, Mas? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya waktu aku dulu residen di bar di Jogja di Kubik itu aku Iya. pakai laptop. Aku mainnya pakai laptop. Iya. Karena bank lagunya banyak, terus aku mainnya long set. Jadi Iya. sehari itu pasti main 4 jam, minimal 4 jam. Jadi 2 jam. Itu kalau pakai laptop tuh lebih tenang karena aku bisa banyak bank lagu, terus Iya. lagu kelihatan banyak kan. Iya. Kalau sekarang karena aku touring Lebih simpel aja ya? lebih simpel Iya, iya, dan aku bukan playstyle DJ yang mungkin lebih kreatif mixing atau wordplay, toneplay. Aku jarang banget pakai itu, Iya. makanya aku lebih memilih pakai Flash flash disk. disk. Sering hilang nggak, Mas? Apa? Sering hilang nggak? 2 kali. Oh, udah kali. Baru 2 kali sih. Itu 3 yang tahun terakhir. nemu sih rezeki ya. Ada yang ngambil. Ini 2023 seingatku, atau enggak 2022 itu awal aku
ke Jakarta, maksudnya bolak-balik Jogja Jakarta itu waktu aku belum punya manajer, belum punya roadman, itu semua sendiri kan. Jadi ya, aku nggak mau sebut nama kolektifnya atau nama venue-nya, aku habis main, aku cabut nih tempat flashdisk, aku taruh di samping kan. Nah aku tutup, udah aku minggal sama teman-teman, balik lagi, udah balik, besoknya aku main kan, aku lihat, loh kok nggak ada flashdisknya, kan nggak mungkin jatuh ya. Makanya aku masukin. Wow. Udah nggak apa-apa. Iya. Berarti kamu mindahin lagi satu-satu dari laptop. Nah untungnya aku Males pakai laptop kan. Nah Oh, itu iya. waktu itu aku masih bawa laptop karena masih takut lah. Jadi untungnya venue-nya tuh ada kabel, jadi kayak aku main tuh pakai laptop terus beli flash disk lagi gitu. Nggak usah khawatir, itu lagunya juga belum banyak sih, jadi kayak aman aja. Tak kira banyak unreleased. Iya. Ada, Iya. tapi ya itu menyebalkan sih. Lihat aja Mas yang main unreleased siapa? Itu yang main. Saya Iya kan? ingat-ingat wajah Anda. Soalnya aku curiga orangnya tuh masih aktif gitu. Jadi aku makanya nggak mau, ya udahlah ya. Curiga berarti ada orangnya tuh. Waduh. Saya sudah berdamai dengan itu. Iya. Kembali ke laptop. Oke, Kembali oke. ke laptop. Silakan. Berarti total kan kamu 11 tahun untuk nge-DJ Mas ya? Udah paling jauh tuh mana aja Mas? Jauh kalau dihitung dari Indonesia paling jauh ke Shanghai. Shanghai. Gimana Kalau tuh Mas? nanti mana aja yang udah? Yang Selain udah Shanghai. Banyak. negara China, Malaysia, Singapura, Filipina. Itu sih. Paling berkesan Mas? Tunggu. Itu apa? Paling berkesan? Iya. Kalau dari semua sih semua berkesan ya. Iya. Soalnya kan tiap tempat tuh ada keseru apa ya? Ada vibes-nya masing-masing gitu loh. Iya. Tapi yang salah satu yang paling seru tuh di China karena kayaknya mereka jadi gini. Dapat cerita dari DJ-nya, orang DJ itu kalau mau digging lagu mereka pakai VPN. Pakai VPN. Karena kayaknya di China kan internet tidak segampang itu kan. Jadi mereka harus effort gitu. Keren sih. Tapi dia ngomong nggak Mas? Maksudnya tahu Mas Adam dari mana gitu? Dia ngomong nggak? Kayaknya sih dari musik ya, maksudnya entah dari SoundCloud atau dari mana kayak. Soalnya waktu aku datang ke venue-nya kan, waktu aku di Shanghai kayaknya, itu tuh di satu gedung itu kayak ada 10 atau 12 venue gitu, satu gedung gitu. Wow. Nah aku kayak mampir-mampir, iya. Aku lupa namanya apa ya. Adalah pokoknya di Shanghai. Jadi itu kayak mall, jadi kayak kalian kayak ke mall gitu, jadi bener-bener naik eskalator. Kalau mall kan tenan-tenan apa, itu tuh klub semua. Tapi musiknya Mas? Macam-macam. Oh. Maksudnya macam-macam. Kebetulan tuh waktu itu aku mampir 2 atau 3 klub gitu kan. Musiknya ya, musik-musik yang biasa aku mainin, ada yang mainin laguku gitu. Anjay, itu respect. Respect. Gimana rasanya Mas? Happy sih. Ya, happy sih. Iya. Happy Tapi sih. pernah terpikirkan gak sih Mas dulu Mas kayak pas kamu awal-awal bikin lagu gitu tuh bakal booming ini kemana-mana lagu? Tentu enggak sih, kalau kepikiran enggak sih. Karena emang dari awal bikin lagu, mau dari zaman ngeband pun ya, aku bikin lagu karena aku suka aja. Gitu. Jadi kayak ada yang orang lain yang suka, ada orang lain yang mainin, itu bonus sebenarnya gitu. Ya aku seneng, Iya, cuman iya. tujuan awalku ya making music aja sebenarnya itu. Oh iya. Kayak gitu. Kalau kan dulu Mas Adam sempat residenan kan di setauku di Kubik sama di Semarang kan, ya kan? Semarang Oh bukan residen. enggak residen. Oh ya. Terus kapan Mas titik baliknya Mas Adam ngerasa kalau ya udah ini berarti DJ nih? Sebenarnya dari 2017 tuh kebetulan tuh aku lagi skripsian kan. Ada tawaran residen tuh sekitar itu 2017-an, dapat duit dari situ. Ya udah ini gitu. Jadi kayak Oh iya. oh, ini bisa buat hidup ya gitu. Kayak itu aja. 2017 memutuskan. 2017. Oh ya udah DJ. Sebenarnya nggak memutuskan ya, karena aku juga sempet waktu pandemi itu
kerja di startup juga jadi freelancer video editor. Wow. Serius. Makanya dia kalau ngulik video sendiri deh. Oh, ngeset studio sendiri. Oh, Jadi gitu Mas. lebih ke palu gada. Iya. Apapun bentuk media tuh aku kulik sih, mau video mau gimana itu sih. Kayak aku sempet waktu pandemi ya, kayaknya banyak teman-teman DJ yang struggle kan, termasuk aku. Itu kayak cari penghasilan lain gitu. Itu terus ada kayak freelance gitu, aku coba oke lah, cuman tetap aku balik ke DJ lagi gitu. Itu berlangsung lama nggak? 6 bulan apa ya? Lumayan ya. Soalnya freelance ya, freelance. Oh. Masih belum besar juga secara fee dan salarinya juga belum besar. Oh. Gitu. Kalau Kamu dulu. Kalau ini Mas, maksudnya kalau titik ini ya kayak kan sekarang udah mulai padat kan Mas, maksudnya main di luar kota gitu-gitu. Ya. Titiknya kamu ngerasa mulai padat, mulai dikenal banyak orang, itu apa, kapan dan apa penyebabnya? Kapan dan apa penyebabnya? Oke, sebenarnya gini, B. Aku tuh dari zaman residenan itu udah sangat rajin untuk bikin, sekarang namanya edits ya. Dulu bootleg gitu ya. Baju kan bootleg. Iya. Itu udah dari let's say dari 2018-19 tuh laguku udah lumayan muter, at least di Jakarta. Kan teman-teman kayak zaman segitu kan artis produser bootleg tuh nggak terlalu banyak gitu. Kan jarang ya visual editor gitu, jadi happy aja. Tapi kok akhir-akhir ini aku ngikut Mas Adam lah, Mas Adam cabut semua cabut lah. Orang aku gabung gara-gara Mas Adam. Ya salah satu kerikil dalam karir lah ya. Kerikil. Jadi menurutku hampir semua orang yang di fase itu pasti ternyata pernah mengalami hal itu gitu. Iya sih, ya. Gitu. Nah, kalau setelah diterpa masalah itu Mas, pelajaran yang kamu ambil apa Mas? Karir itu nggak lurus gitu loh. Maksudnya nggak sesimpel kayak oke, aku mau jadi musisi atau DJ atau produser yang aku mau tour, aku mau gini, aku mau sukses dengan cara ini. Pasti ada aja rintangan yang benar-benar nggak kita duga, betul seperti itu. Maksudnya kalau kita udah jebur ya kita sebisa mungkin harus siap secara mental dan fisik sih, kayak gitu menyelesaikan. Soalnya jujur aku kemarin nggak siap. Nih buat teman-teman tahu, aku lumayan, kalau bahasa sekarang mungkin kena mental ya. Oh, sempet Mas? Serius. Maksudnya gini, untuk aku nggak bawa jamku smartwatch. Jadi kalau aku jadi kayak kita ngobrol nih, kamu membahas tentang invoice, itu heart rate-ku naik. Wih, sampai segitunya? Iya. Wih, itu lumayan kayak gitu. Itu mungkin aku belum siap di situnya gitu. Ternyata harus di anjing. Itu lumayan quote-unquote ya, itu belum siap di situnya sih. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan tim yang benar, teman-teman yang support, Edo, thank you, semua my team itu Diva, ya sangat mensupportku di kala-kala goyangan-goyangan. Jadi kayak ya pasti ada fase-fasenya, kerikil itu tuh ada gitu. Jadi kayak harus dilewati sih, harus dilewati gitu. Ini masih mengganggu Mas tapi? Nggak ada. Cuman kadang trigger itu tuh ada, masih ada sedikit kayak kemarin adalah aku main di mana, terus aku ngobrol sama salah satu manajernya, dia bahas invoice gitu, aku tiba-tiba oh berarti sampai sekarang itu masih suka terjadi gitu Mas? kalau ke trigger. Oke. Itu berlangsung lama kan Mas? Lama nggak? Nggak tahu sih, soalnya ya itu intinya salahku adalah aku belum siap aja. Kalau lamanya sih lama. Benar. Gitu. Juga ya, kayak apa? Tiba-tiba ke-trigger kayak gitu. Iya. Anjing. Intinya pertemanan dan bisnis harus dipisah, itu dia tuh. Setuju. Tuh. Setuju aku. Kita cheers dulu aja. Cheers. Anjing. Emosi sih aku. Nggak expect kalau dia gitu. Apa aman aja.
Balik nih Mas ke masalah lagu. Ya. Kan kalau misalnya kita lihat nih kayak seorang Ek Never nih edit-editnya tuh kayak punya ciri khas tersendiri nggak sih Iya, Mas iya. Abe? Oh iya, kalau aku iya dengerin awalnya dulu nih. Iya, emang iya. Mas Adam, Emang iya. pasti. Enggak, dari awalnya kayak lagu Love yang Oke. jadi sama piano, terus kayak makin kesini yang kayak Timeless gitu-gitu. Oke. Itu kamu gimana bisa tiba-tiba Proses kreatifnya. Oke, proses Yes. kreatif. bisa se-booming itu loh sekarang lagu itu? Nggak, sebenarnya proses kreatif dan booming itu dua hal yang berbeda ya. Oh ya. Proses kreatif dan booming itu dua hal yang benar. berbeda. Yang jelas, makin aku mengerjakan musik itu apa ya bahasanya ya? Tidak ada tendensi apapun, itu makin enjoy. Menurutku makin bisa naik gitu. Maksudnya gini, ini masalah menjinakkan ego diri sendiri sih. Jadi kayak kalau aku mau breakdown satu lagu aja ya, contoh yang mungkin banyak yang tahu Love yang sama piano kali ya. Itu di SoundCloud kalau nggak salah 1,3 juta play. Anjay. Orang itu. Orang nge-play terus tiap hari gitu. Itu salah satu proses kreatif yang paling aku seneng, tapi paling nggak aku pikirin karena itu tuh salah satu lagu sama piano pertama aku yang aku bikin. Oh. Ya udah lama aku bikin, aku cari drumnya di tahun-tahun itu tuh masih susah cari drumnya, makanya kalau kalian denger sebenarnya itu basic banget drumnya. Cuman di instrumennya itu tuh aku take gitar, jadi kayak waktu itu kayak gitarku ada gitar nih, kayak senarnya aku ganti dulu deh gitu kan. Habis ganti senar kan enak nih, coba deh aku take jadi iseng aja. Di lagu itu tuh full gitar sebenarnya, aku main gitar di Love yang sama piano itu. Itu berarti sampelnya tuh kamu by Betul. sendiri? Betul. Jadi kalau ada orang yang mau ngambil sampel itu tuh nggak bisa diduplikat karena itu pakai gitarku, gitar dan efekku gitu. Karena itu cuman kayak di waktu itu tuh kayak ini aku ganti gitar terus udah ganti senar kan. Senar. Abis itu ya udah aku coba deh. Enak nih, ya udah aku mainin di lagu Love itu. Gitu aja. Tendensinya gitu aja. Berapa lama, Mas? Bikinnya nggak lama sih, nggak ada berhari-hari sih. Soalnya tag-nya sehari, terus ya udah gitu-gitu aja. Waktu itu awal-awal itu juga nggak lama lah, pokoknya bikinnya nggak lama, mixing masteringnya nggak lama. Di waktu itu kebetulan yang bikin sama piano edits itu di Indonesia masih sedikit sih. Mostly teman-teman di Bali. Kalau yang di Jawa masih belum banyak gitu. Mungkin itu juga jadi faktor yang Iya sih. jadi yang pertama gitu kan. Padahal aku juga look up-nya ke Bali juga sebenarnya gitu. Oh, tapi proses ininya Mas, maksudnya kurasi kenapa lagu Love yang bikin? Karena base-nya aku suka R&B itu aja. Oh, tapi kamu maksudnya kan banyak pilihan lagu tuh. Kenapa Love? Pertanyaan bagus, kenapa Love ya? Karena bentar, aku agak lupa itu beberapa tahun yang lalu. Love tuh salah satu lagu yang aku suka dengerin aja sebenarnya. Terus secara tempo kayaknya masih cocok nih diturunin jadi sama piano. Terus kebetulan nih di YouTube ada akapelanya, udah itu rahasianya. Iya. Tuh, di YouTube ada akapelanya kayaknya emang harus di edit nih kayak gitu. Karena semua serba mendukung, ya udah gitu. Kebetulan itu aku benar-benar dari lagu Love tuh, kenapa aku bilang itu paling menyenangkan? Karena aku mempelajari chordnya satu persatu. Jadi chordnya Love punyaku sama yang asli itu sama persis. Tapi bedanya kamu take gitar sendiri. Betul. Historikalnya ada. Yes. Ada gitu. Tapi masterpiece editmu apa Mas menurutmu? Aduh. Satunya. Aku percaya karya tuh kalau udah dirilis tuh punya orang lain, bukan punyaku. Menurutku kalau masterpiece-ku A, tapi menurut orang lain B gimana gitu loh. Salah satunya contohnya Family Ties. Iya. Gini, itu super iseng aja karena aku suka Pharrell Williams kan. Karena Family Ties, karena aku suka juga kayak udahlah aku edit, aku tempel aja. Pap. Kan aku jarang ya bikin lagu aku tempel doang. Itu salah satu lagu yang aku tempel doang tuh Family Ties tuh. Gitu doang. Aku rilis. Tas. Sampai Boiler Room yang itu dia. Sekarang udah di mana-mana. Iya. Lumayan. Family Ties punya Mas. Iya, seperti itu. Dia. Tapi ini Mas kayak kamu selama bikin kayak edit lagu itu paling lama tuh durasi berapa lama sih Mas? Prosesnya? Oke. Paling lama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Lagu apa kalau 2 tahun? Lagu Feelings yang aku rilis
Feelings mungkin beberapa bulan yang lalu tuh ada beberapa lagunya Frank Ocean itu 2 tahun mangkrak. 2 tahun? Itu emang sengaja kamu lamain ininya atau emang Nah ini kayak masih ngerasa buntu. kurang gitu? ya buntu, penyakit produsen nih buntu. Jadi kayak udah aku bikin kan, ini enak tapi belum jadi gitu loh. Oke, ya. Abis itu ini bantuan Edo juga nih, salah satu Edo nih. Jadi waktu lagi ngedit Edo, Mas ini dibikin reggae aja. Coba deh. Nah ini yang aku cari. Reggae. Thank you Mas Edo. Jadi itu kadang secara mood udah dapet, tapi kayak ini enggak nih. Apa yang belum ya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi 2 tahun. Kalau misalnya dari seorang kamu ya, saran atau tips and trick untuk teman-teman semua yang pengen belajar produce Ya. Atau edit lagu gitu. Oke, edit, produce, intinya pelajarin apa yang kalian suka aja sih. Contoh, kalian suka dubstep, ya udah pelajarin dubstep sampai habis aja. Sampai ngelotok ya. Kalau udah dapet kayak menurut kalian ini, wah udah nih, dia udah belajar yang lain. Intinya menurutku pelajarin apa yang kalian suka. Terus itu untuk mempercepat proses ya. Kalau udah baru deh kalian coba analisa pasar aja. Analisa pasar sih kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu aku pengen nanya, penasaran. Mas Adam pengen dikenal Mas Adam genrenya apa? Oke. Aku tuh nggak suka genre B. Ini sering aku sampaikan sebenarnya. Aku tuh nggak suka genre. Oh, otak-otakan gitu nggak? Bukan. Aku suka mengkotak-kotakan genre. Oh iya. Oke. Jadi kalau ada lagu Garage kalian sebut itu dubstep, Sering nggak mau marah-marah. aku. Sering marah-marah di lab tuh kalau orang salah. Kalau ada lagu house dibilang trap, kurang aja kayak gitu kan. Nah, aku suka mengkotak-kotakan, cuman aku nggak ya udah dikotak-kotakin aja. Kalau itu tadi aku nggak suka dengan 1-2 genre doang, karena mostly aku tuh suka musik pada umumnya gitu loh, Be. Jadi kayak kita ambil contoh Skrillex nih ya. Iya. Kan mostly orang tahu Skrillex kan dubstep, trap, gitu-gitu kan ya kan. Tapi kalau kalian denger Sorry-nya Justin Bieber itu Skrillex. Iya. Kita bahas komersilnya In the Ghetto itu Skrillex. Where Are You Now itu Skrillex. Apalagi ya? Banyak Skrillex tuh. Nah, karena aku juga look up-nya ke Skrillex, jadi dia tuh nggak berpatok sama genre. Kayak mungkin kalau anak-anak sekarang Fred Again. Yes. Fred Again terkenal dengan UK garage-nya, cuman everybody jungle kayak gitu kan. Gitu. Oh, gitu deh. Emang global, maksudnya kayak ya nyampur aja gitu ya kamu ya, enggak yang Aku dengerin banyak tipe musik sih, bukan genre gitu. Gitu kan. Tapi kalau aku semua udah Mas Adam, terus request, Mas main ini dong. Apa? Main apa? Main genre ini dong Mas gitu. Genre ini apa? Ya tergantung, maksudnya kalau ditanya Mas mainnya apa, aku biasanya sebut close format. Bukan open format. orang kan biasa open Aku close format Close aja. format. Ya. Biar itu bercanda sebenarnya, cuman biar ada bedanya aja gitu. Kayak aku main banyak hal, tapi nggak semua, paham nggak? Oke. Maksudnya nggak main yang mungkin abis main Semi Vergi yang garage, tiba-tiba Tompi gitu nggak. Abis main mungkin siapa ya? Nggak tahu sih. Main Rema atau main Ayla Star yang Afrobeats, tiba-tiba jika kamu enggak gitu, enggak gitu. Oh iya. Paham kan? Iya, paham. Main banyak hal, tapi nggak semua hal. Iya. Seperti itu. Itu dia tuh. Ya tanya dong, penasaran. Jangan apa-apa. Orang penasaran. Nggak disensor. Iya. Aman aja. Tapi kamu udah ngerasa ada titik jenuh gak sih Mas? Kayak di scene malam DJ. ini di DJ. Oke, kalau DJ jenuh tuh kayak mood. Jadi kadang jenuh, kadang hilang, kadang jenuh, kadang hilang. Karena ya aku menjalani ini 11 tahun ya. Aku nggak tahu nih teman-teman orang-orang yang udah 20-30 tahun gimana cara mengatasi jenuhnya ya. Cuman aku emang sering sih kayak di fase jenuh nih gitu. Ya sering intinya sering kalau jenuh. Cara kamu untuk kayak apa ya? Nge-refresh lagi tuh gimana? Stress release semua, Mas. Pertanyaan yang bagus. Apa
apa ya? Lihat rekening nggak? Maksudnya gimana ya? Maksudnya ini harus. Tapi sebulan berapa mas? Wah, bercanda ya guys. Kan padet tuh. Bercanda ya guys, di root pajak, mohon maaf. Sebenarnya cara nge-refreshnya ya melakukan sesuatu yang lain. Jujur aku juga musik tuh hobiku juga. Jadi kadang tuh lingkaran setannya di situ. Jadi kayak udah bosen musik, dengerin musik lagi, bosen lagi gitu. Mungkin akhir-akhir ini aku lebih ke nge-game. Game ya? Iya, beli game dia sekarang. Aku baru lihat tadi story TikToknya Mas Adam. Roblox. Ya, itu Naik gunung. Iya. Banyak yang bilang, Mas, kok tiba-tiba main Roblox lah? Saya gamer, Anda tidak tahu ya. Nanti aku streaming, nanti jangan lupa subscribe ya. Jadi gamer. Gamer. Kalau kamu apa tuh? Stress release Stress release-ku nongkrong. Tapi kayak ke tempat kopi yang sepi apa ya gitu. ibaratnya? Sawah gitu ya? Iya, yang Balkos. alam-alam. Merapi. Itu. Karena aku emang basicnya suka aja gitu mas, kayak ngelihat sungai, atau Iya. sawah. Makanya pindah Jogja mas. Apa? Makanya pindah Jogja. Loh, di Jakarta kan ada sawah. Nah, aku mau nanya mas. Kan kepikiran untuk karir mas sekarang ini mas. Kenapa tidak memutuskan untuk tinggal di Jakarta? Karena Sheila on Seven. Oh iya, itu dia. Bener. Tahu nggak maksudnya? Nggak tahu mas. Jelasin dong. Nggak tahu sih, ini juga dibilang serius enggak, cuma dibilang enggak juga serius. Kayak aku lumayan look up ke Sheila on Seven. Jadi Tahu Sheila on Seven kan? Tahu. ya gimana caranya kita bisa reach-nya bisa global tapi tetap di Jogja seperti itu. Itu dia. Walaupun nggak juga kayak aku juga sering kok bolak-balik Jakarta walaupun domisilinya Jogja Iya. gitu. Biarkan kualitas yang berbicara. Iya. Itu. Kalau Mas Adam pernah ngomong sama aku, nggak di Jakarta tapi orang Jakarta tahu kita. Itu aku yang ngomong ya. Itu dia. Itu bukan kamu sendiri ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama apa ya? Jakarta tuh aku kurang cocok dengan Nggak bisa sih aku. pace-nya sih. Aku kurang cocok dengan pace-nya sih. Nggak bisa. Kayak di sana tuh keburu-buru. Hektik banget. Nggak harus Ya. satset gitu Menurutku loh. ya. Nggak bisa sih aku. Kalau kamu pernah nggak kepikiran kayak mau tinggal di kota mana gitu Iya. selain Jakarta? Oke. Dreammu di mana Mas? Home dream. Home dream. Gimana? Sebenarnya ada baru 3 kota sih yang aku pengen tinggal tuh Jogja, Bandung, Bali sih sebenarnya. Iya sih. Kenapa Bali? Eh, Bali juga kayak orang bilang 11-12 Jakarta nggak sih? Enggak sih. Bali yang mana dulu? Ya, benar. Kalau Bali yang sana kan aman ya. Jakarta yang mana dulu? Lihat dulu deh. Bali lumayan oke, cuman di beberapa spot aku suka gitu. Untuk tinggal ya. Soalnya tadi masih banyak sawah-sawah gitu-gitu. Butuh sih itu menurut penelitian kalau kita tuh sering lihat alam gitu-gitu itu tuh bagus buat well-being, mental health gitu. Valid nggak Mas? Valid. Cari penelitiannya ada. Oh, valid. Serius? Oke. Masku mau pindah di sawah deh. Besok laptopan depan sawah. Iya, itu. Mending bangun tenda aja deh, tinggalin tenda ya nggak sih? Nyamuk sih itu PR. Gitu deh. Gitu. Untuk aku lihat kan sekarang Mas Adam banyak berkolaborasi. Berkolab kayak. Nah, itu kurasinya gimana Mas? Mas Adam nentuin mau bikin edit tag sama ini, mau bikin lagu kan kemarin sama Ramen. Oh, maksudnya yang begitu. Iya, Oke. Itu dari Mas Adam apa dibantu tim juga apa? Tim selalu membantu, bukan Iya. aku nggak mungkin sendiri. Kalau kolaborasi, tunggu Be, aku tuh sebenarnya jarang kolaborasi loh Be. Serius, Iya sih. jarang. Iya, Maksudnya untuk setahun terakhir ini jarang ya. Cuma next project nih bagus nih, next project bakal banyak kolaborasi. Next project, karena aku sudah menemukan. Nah, kenapa kemarin tuh jarang kolaborasi? Selain aku tidak menemukan, aku nggak menemukan celah gimana caranya aku nge-manage produksi dan touring. Karena setahun yang lalu kan jadwalku berantakan. Ini Abe tahu sekali seperti apa jadwal saya. Lebih ke sekarang udah menemukan
spotnya. Jadi spot aku oke ini aku tuh bisa produksian sekarang. Kalau tahun sebelumnya tuh susah banget. Iya. Karena kolaborasi, entah itu kolaborasi dengan Collaborate. kalau sekarang udah menemukan ritmenya aja, jadi kayak bisa sih berkolaborasi mungkin dengan penyanyi, rapper atau sesama produser. Mungkin sekarang lebih bisa menghandle itu. Iya. Kemarin nggak bisa gitu. Oh. Tapi yang ke depan ini edit apa original song? Ditunggu aja. Harusnya dua-duanya ada ya. Karena nggak cuman edit dan original song, aku juga bakal merilis sesuatu bukan yang baru ya, tapi yang fresh. Musik juga kan? Tapi? Musik. Gak mungkin aku tiba-tiba jualan siomay kan? Nggak mungkin. Siapa Musik tahu kan? FNB ya? Iya kan? Bisa jadi. FNB. Tapi challenge-nya ada yang beda nggak sih mas, kayak kamu collab sama artis, entah itu rapper atau sesama produser tuh? Sangat tantangannya beda-bedanya apa aja? Sangat berbeda, maksudnya bukan tantangan ya, tapi flow-nya berbeda, terus cara workflow-nya juga berbeda. Kalau dengan mungkin rapper atau penyanyi, mereka tidak terlalu bukan ngulik, tapi mereka tidak terlalu banyak masalah dengan musiknya gitu. Kalau mereka ada masalah musiknya paling cuman minor kayak ini aja. Cuman kalau sama produser tuh kadang ini enaknya gini. Kemarin yang menarik yang sama Ramen. Mas Adam katanya sempat ngirimin beberapa itu kan. Terus habis itu malah yang nggak expect Mas Adam dipilih sama Ramen kan. Oh iya. Jadi gini, jangan lupa dengerin Iya, itu. jangan lupa dengerin Egg Never fit Ramen Girl Be My Baby Anjay. di YouTube Platform ada music, video klipnya. apapun. semua platform ada, Yes. di YouTube ada juga. Iya. Sebenarnya uniknya di situ tuh kayak Ramen tuh pengen musiknya kalau nggak salah dia pengen yang lebih ke afro kenceng, afro bangers gitu. Iya. Afro bangers. Terus dia minta aku kayak bikinin beat afro bangers lah. Terus aku kayak punya insting ini kayaknya oke, aku kirim, cuman aku kasih 4 atau 5 lagu lah, aku suruh pilih gitu. Nah, track instrumental Be My Baby itu sebenarnya nggak terlalu aku ekspektasi bakal dipilih karena ini sangat simple, terus ini sangat ya nggak tahu ini cocok apa nggak, cuman aku kasih aja, ternyata itu yang dipilih. Oh, oke. Gitu. Menarik. Tapi itu nggak beda nggak sih lagu Ramen yang baru nih, kayak something apa ya? Menurutku fresh aja gitu loh. Iya. Beda dari yang lagu-lagu artis rapper lain. Ngerasa nggak? Iya, soalnya Mas Adam yang bikin. Bisa itu, masuk. Itu Tim. Masuk. Itu Tim. Tapi video klipnya nggak ada kowe Mas. Nah, ini biar nggak spekulasi ya. Iya kan? Biar nggak spekulasi. Jadi waktu mati. Nah, jadi itu waktu syuting, aku lagi di Thailand. Itu seminggu. Seminggu di Thailand. Iya, seminggu di Thailand. Makanya nggak bisa join, itu aja sih. Nggak ada faktor lain. Karena aku lagi di Thailand aja. Oh, kepasan. Betul. Gitu. Dan kalau untuk orang-orang yang kayak pengen collab sama kamu, itu nge-reach-nya lewat mana, Mas? DM bisa. DM aja. DM aja. Ini collab kayak mungkin kalau penyanyi, rapper, soalnya aku lebih prioritas untuk situ. Karena aku butuh banyak aku lagi pengen banyak bikin lagu-lagu lucu-lucu lah, lagu-lagu yang bisa kalian dengerin di mobil ya, apa maksudnya nggak yang bangers terus gitu loh. Original kayak kamu ya? Yes, original kayak gitu. Tapi pasti banyak kan yang DM kamu minta collab. Enggak banyak. Ya ada cuman Cross genre gitu ada nggak? Nggak apa-apa, Mas. ada cross genre. Biasanya kalau yang cross genrenya masih dalam satu lingkup pasti aku gas kok gitu. Cuman kalau cross genre contoh DJ yang mainin keroncong gitu, nah itu aku bingung gitu ya. Jadi kayak Nilainya gimana? hah? Kayaknya bentar deh. Kayaknya bentar deh. Aduh. Wah. Aduh doang. Tapi maksud nggak, aku pure nanya deh, sejauh ini banyak yang minta cross genre gitu, Mas? Banyak pasti. Nggak sebanyak yang kalian pikir, soalnya kayaknya
yang cross genre tadi, tapi cross genre gimana sih? Maksudnya banyak yang cross genre sama aku sih mostly, cuman se-cross genre apa gitu. Banyak kok, cuman kalau akhir-akhir ini se-cross genre-nya tuh masih yang satu circle kalau untuk bekerja sama ya gitu. Kan ada kanan kiri gitu mas. Kanan kiri. Heeh. Oh, kidal sama nggak kidal kali ya. Apa nih? Tapi mas Adam benar apa? Jujur ya, aku sebenarnya kidal. 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 Cuman diajarin sama orang tua buat makan pakai tangan kanan. Masuk. Sebenarnya kidal, tapi kalau makan pakai tangan kanan. Yes. Itu. Aku ulangi. Itu ada. Soalnya aku pernah belajar Seru nih. belajar apa namanya scratch itu tuh kiriku lebih kuat katanya. Kidal Tapi berarti. kalau makan pakai tangan kanan. Betul. Statement. Oh iya kan, kalau pakai tangan kiri agak aneh aja di Indonesia ya. Iya. Iya kan. Seumpama nggak ada DJ, Ya, mau jadi apa? streamer game kayaknya. Nggak, aku lumayan gamers banget. Kalau aku nggak pernah ketemu dengan DJ, mungkin emang aku masih jadi gamers aja. Gamers ya. Emang nge-games banget. Tapi aku tinggalin semenjak aku nge-DJ. Sekarang ini mulai Lagi. minta balikan lagi nih sama Minta game lagi. Yang baru dimainin apa mas? Clair Obscure Expedition 33. Wow. Itu best game of the year. Clair Obscure Tahu nggak? Expedition 33. Coba di search itu turn based. Kalau suka Final Fantasy main itu pengen nangis pasti. Clair Obscure Expedition 33. Itu dia. Kalau sekarang ada kuota, cuman kalau kesempatannya Ini juga. Kembali lagi makan pakai tangan kanan. Itu. harus Aku bisa. kalau ditanyain itu jawabanku sekarang. Emang kalau ngeliat saldo emang seneng kan mas, tapi Itu semua penat hilang langsung seketika ya. Antara dua seneng atau semangat, ya kan? Seneng atau semangat, ayo gitu kan. Ini kok masih gitu ya, ada. Kamu ada ritual khusus ya mas sebelum manggung gitu mas? Jujur nggak ada sih, jujur nggak ada karena mostly karena itu tadi, karena 3 tahun terakhir mostly tour itu tuh kayak terus-terusan jadi kayak muscle memory aja gitu. Udah jadi terbiasa aja lah ya. Terbiasa aja, lumayan terbiasa. beliau ini tidak minum tuh Dari dulu. Iya. sama sekali. Tuh. Kalau lihat karya-karya Mas Adam di Google aja bisa. oh iya, sekarang main tulis aja nama Bray gitu, Namanya masa nggak coba. tahu sih. Dan Apa Mas kita- Adam di Bandcamp juga kan? Bandcamp iya, tapi Bandcamp tuh sangat niche kalau orang-orang awam nggak dengerin Bandcamp sih. Itu Luar cuma iya luar dan sesama DJ aja gitu. Jadi prefer kalian kalau mau dengerin karya aku Google aja Maven. SoundCloud lah ya. Itu tergantung kalau kalian suka buka Spotify keluarnya Spotify, suka buka YouTube keluarnya YouTube, jadi prefer itu. Semua sudah tersedia. Yes. Venue yang pengen kamu main di kota mana Mas yang belum? Impianmu di kota mana nih? Siapa tahu ya kan? Ini bukannya glazing ya, cuman emang aku tuh nggak terlalu nge-target pengen main di mana sih, karena menurutku dapat venue dimanapun itu rezeki sih, jadi kayak ya udahlah. Yang jelas aku selalu pengen merasakan negara yang berbeda, kota yang berbeda seperti itu. Nggak melihat venue itu besar atau kecil gitu. Yang penting itu sih. Dia sering kuliner. Oh ya? Kuliner best. Gitu. Nggak ngeri itu mas, kuliner Di Cina bro. aku makan tahu busuk. Hai, Kalau Wak. kalian cari stinky itu lumayan, aku suka sih. Stinky tofu tuh jadi tahu warnanya hitam. Itu dibusukin sama warnanya hitam, itu aku makan. Karena aku lumayan suka makan aneh-aneh gitu-gitu. Iya sih. Aku mulai diracun-racunin sama Mas Adam. Iya, makanan. Kala jengking gitu. Kalau jengking belum sempet sih. Kemarin pengen coba balut. Balut tuh makanan Filipina yang telur bebek yang bebek. Oh iya tahu. Kayak gitu-gitu. Ya, aku lumayan. Baik itu rasanya. Unik. Last question, aku punya last question. Sekarang kan banyak nih mas. Makin berganti tahun, bulan, regenerasi DJ kan makin jalan. Itu dia. Boleh nggak? Kalau misalnya kamu lihat anak-anak yang misalnya baru, teman-teman yang baru, top 3 yang menurut kamu bakal Top 3. apa ya? Wah, oke nih gitu. Iya. Ada nggak mas?
Ini pertanyaan ini kalian tanyain ke sebelumnya nggak? Iya. Oh iya. Semua jawab? Enggak. Cuman pengen tahu aja. Iya. Kan Mas Adam top tier ya. Atas. Enggak sih, kalau top 3 aku bener-bener nggak bisa sebut. Karena apa? Karena mungkin hampir tiap saat aku buka SoundCloud, aku kan lumayan digging di SoundCloud ya, itu tuh hampir selalu kaget dengan karya-karya anak baru sekarang bagus-bagus gitu. Aku nggak tahu maksudnya gimana mereka. Aku cek SoundCloud mereka, lagu mereka nggak banyak, cuman bagus-bagus gitu. Aku ngelihat kayak ini kayaknya masih bagus-bagus sih gitu. Buat generasi baru-baru menurutku secara skill nggak ada isu sih, secara skill atau mungkin secara koneksi kalau kalian tinggal di kota besar tuh nggak ada isu sih. Jadi banyak yang bagus, kalau aku sebutin bisa 10 menit sendiri. Iya. Tapi banyak maksudnya yang baru keren-keren, terus di Indonesia ini nggak kekurangan talenta bagus sih. Benar. Jujur, sumpah, keren-keren. Idenya selalu baru-baru semua ya. Itulah dari kenapa tiap-tiap aku orang. juga semangat, karena ya kalau aku nggak ngejar itu, aku bakal ketinggalan jadi orang-orang yang kolot aja ntar. Soalnya anak-anak baru keren-keren banget. Sarannya Mas, saran buat yang edit. Enggak semua lagu bisa diedit. Nah ini seru nih. Tahu kuncinya kemana ya? One last question Tahu kan nih. maksud gua? Ya. Dari tadi one last question. Ini kan tadi aku, sekarang Mas Abe. Sarannya. Buat teman-teman yang suka ikuti kata hati, ya kan, jangan ngejar viral itu. Terus peduliin juga craft, maksudnya jangan asal cepet jadi, tapi dipedulin juga kualitasnya. Seenggaknya jangan asal tempel drum mungkin biar cepat jadi, jangan. Apalagi ngambil sampel. Apalagi ngambil punya saya. Oh, Hey, oke. Bye guys, thank you. Thank you guys, jangan lupa nanti nonton live setnya Mas Adam di YouTube-nya Famous Jogja. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga setiap video kita. See you next video guys. Thank you. thank you. Bye.